Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash syani wa daraji. Atfata ya jirotal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash syani wa daraji. Atfata ya jirotal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Para hadirin rahimakumullah, ikhwan akhwat jamaah Ar-Ribat Manwal Hikmah yang Al-Fakir sangat hormati, yang Al-Fakir sangat cintai, yang Al-Fakir sangat banggakan, dan yang Al-Fakir sangat muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita semua dan menjadikan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga kita terwujud kehidupan yang sukses dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dunia kita mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu pun kita nanti pulang ke rahmatullah, berada di sisinya, kita mendapat rahmatnya yang sangat luar biasa insya Allah. Sebelum kita ke acara inti, atau sebelum kita ke acara yang sudah kita biasa menyimak, mengikuti, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga rahmat dan salam selalu berkekalan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan kepada seluruh umat muslimin wal muslimat fil masyariq wal magharib, min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin min laduna Adam ila yaumil qiyamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua umur yang panjang dan berkah. Juga kita diberi rezeki yang luas, melimpah ruah dan keberkahan, yang menjadikan apapun karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadikan dorongan atau menjadikan wasilah kita lebih
mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mencintai junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu setia aktif mengikuti para leluhur kita, para guru-guru kita, yaitu para aulia Allah Subhanahu wa taala. Menyebarnya, masuknya agama, ajaran, syariat kepada kita, tentu peran besar adalah para aulia Allah. Indonesia, yang dulu agama di Indonesia, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di lain tempat sebagainya, sudah tidak asing lagi. Kita sudah tahu, sudah mengetahui semua bahwa agama nenek moyang kita adalah Buddha dan Hindu. Tapi dengan izin Allah, berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan kegigihan para aulia, para waliullah, alhamdulillah, sekarang di Indonesia mayoritas agama yang dicintai Allah yaitu adalah agama al-Islam. Sesuai dengan hadis Nabi, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam adalah agama yang tinggi. Tidak ada yang tinggi agama selain agama Islam. Islam agama cinta damai. Insya Allah. Dimanapun, negara apapun, tempat apapun, kalau memang di situ mayoritas Islam, insya Allah aman, nyaman, tentram. Tidak akan ada kerusuhan, tidak akan ada ini dan itu, insya Allah. Karena Islam adalah suatu agama yang punya label rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Jangankan dengan manusia, dengan hayawan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan apapun, Islam adalah agama ramah. Tapi ini adalah jangan hanya teori saja. Wah, kita kalau berbicara Islam rahmatan lil alamin, tapi nyatanya kita ribut terus, nyatanya kita saling menghujat terus, nyatanya kita saling menyalahkan, saling ego-egoan, sering aku-akuan. Jauhkan seperti itu. Mari kita beragama Islam secara kafah. Aturan Islam. Ayo, kita belajar ya. Tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Yang jelas, setiap kita belajar, ya sedikit belajar langsung kita amalkan. Sedikit belajar langsung kita amalkan. Sedikit kita punya pengetahuan, ada masukan, kita amalkan. Intinya Islam itu adalah bisa meraih, merangkul, mendamaikan semua umat. Jadi Islam itu damai itu tidak hanya dengan Islam saja, dengan seluruh agama, seluruh bangsa, seluruh suku. Islam merangkul. Bagaimana kalau kita melihat dulu kepemimpinan Rasulullah, damai. Rasulullah merangkul, menaungi, melayani semua umat. Insya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, Al-Fakir sangat mendambakan. Ayo, kita bangun persatuan, kesatuan, saling harga menghargai, saling cinta mencintai, saling mulia memuliakan. Karena sudah Al-Fakir katakan, tidak ada yang lebih daripada kita semua. Yang lebih adalah hanya Rasulullah SAW. Kehebatan, kegagahan, segala keangkuhan apapun adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak. Jadi, ya misalnya gini. Wah, kita kan ini kita sudah ngaji hadis.
Kita sudah ngaji Al-Quran. Kita sudah ngaji Kutubul Ulama. Kitab-kitab ulama. Banyak kan kitab fikih. Misalkan kitab Al-I'anatu Tolibin. Kitab Al-Iqna Abi Suja. Misalkan kitab Fatawi. Syarah Mukhtar. Berbagai macam kitab. Wah, kita aji kitab. Semua kitab. Dari mulai kitab Tauhid. Kitab fikih. Kitab tasawuf. Kita aji. Seputar syariat. Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Di Indonesia, alhamdulillah, ya ulamanya banyak, kiainya banyak, santrinya banyak. Luar biasa. Kalau Al-Fakir lihat, subhanallah, Indonesia ini penuh dengan orang-orang yang bertitel ulama. Tabahur filmi. Cuman yang Al-Fakir sangat rindukan itu adalah kesatuan dan persatuan. Karena begini, dengan tabahurnya kita di dalam ilmu syariat, yang sudah Al-Fakir tadi katakan, itu belum tentu kita bisa untuk ke thariqat. Dan belum tentu kita sampai memahami ke al-hikmah. Jadi yang Al-Fakir rindukan itu adalah yang tabahur ilmunya di dalam syariat. Itu bagus. Tapi karena ilmu ini sangat terlalu banyak, terlalu luas, ya kita jangan sampai menyinggung atau membahas tentang torekat, tentang syariat, tentang torekat, tentang al-hikmat, dibabat dari syariat. Ya akhirnya kita menjelekan torikot, menjelekan al-hikmat, itu mari kita jauhi. Kenapa? Karena tidak seperti itu. Ilmu itu adalah luas. Jadi lebih baik kita kalau kita masih belajar di dalam seputar syariat, lebih baik. Tidak ada salahnya. Ayo kita belajar tentang torekat. Tentang al-hikmat. Torekat ataupun al-hikmat itu adalah satu paket dengan syariat. Karena torikot tanpa syariat jelas sesat. Dan syariat tanpa torikot yaitu pun kurang efek. Kenapa kurang efek? Karena torikot penjelmaan pengamalan daripada syariat. Al-hikmat pun sama. Adalah tidak lepas daripada syariat dan thariqat. Karena pada dasarnya satu adalah hadis Nabi dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya intinya ayolah kita yang memang ahli di dalam syariat, sebarkan syariat sebenar-benarnya, tapi kita jangan nyinggung atau jangan menyalahkan atau jangan mengkerdilkan atau jangan ya pokoknya sinislah terhadap thariqat. Jangan. Thariqat itu adalah ajaran Nabi. Dan begitu al-hikmat. Al-hikmatun sama. Karena al-hikmat tetap adalah ajaran Islam yang inti. Inti bagaimana? Itu kan tentang membawa umat manusia untuk mengingat Allah, berzikir. Adapun puasa, ya puasa itu adalah untuk mendidik jiwa kita supaya bisa lembut. Karena dengan banyaknya makan, itu adalah menimbulkan hati kita menjadi keras. Oleh karena itu, para aulia Allah, bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pun dulu sering beriadah, mengosongkan diri. Bukankah ada hadis Nabi yang menerangkan bahwa Rasulullah sering mengganjalkan perutnya dengan batu karena saking kosongnya perut daripada makanan? Jadi itulah. Jadi sekarang kan kadang-kadang Ustadz membahas apa puasa, apa riadoh, bukan riadoh, bukan yang seperti itu. Sholat. Ya tentu sholat. Orang yang ahli riadoh
orang yang ahli tafa, tentu ahli aurat, tentu ahli sholat sunnah, tentu ahli puasa sunnah. Jadi makanya ya Al-Fakir hanya bicara. Jadi ayolah kita saling menghargai, kita saling memuliakan, kita saling menghormati. Ilmu kita di hadapan Allah hanya sedikit saja. Karena Allah memberikan ilmu kepada kita, tidak dicukupkan, sempurnakan kepada satu orang. Tidak. Jadi kita masing-masing. Jadi ada yang diberi ilmu tentang ini, ada yang diberi ilmu tentang ini, ada ilmu tentang ini. Jadi kita masing-masing. Oleh karena itu, ayo kita berjalan sama dengan tujuan yang sama, walaupun cara kita sedikit berbeda. Ya seperti kita mau ke Jakarta, silakan kita ambil jalan manapun, yang penting kita tujuan kita Jakarta. Ya ini Al-Fakir hanya ngobrol saja sih. Tidak ada apa-apa maksudnya. Yang dicintai, yang dirindukan oleh Al-Fakir adalah perdamaian, persatuan, kesatuan, saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan di antara kita. Bukankah itu tujuan Islam? Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir izinkan waktu sedikit mau mengijazahkan atau membagi suatu cara, kaifiat, amalan apabila kita punya keinginan yang sulit untuk tercapai. Kita punya keinginan nih, ingin apa saja. Tapi sulit hanya untuk tercapai, udah ini, udah itu. Tetap aja tidak tercapai. Ini ada cara atau kaifiat atau aurat yang perlu kita amalkan. Ya tentu tujuannya kita zikrullah, mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, Allah mendekatkan kepada kita. Kita mendekat Allah dengan sedepa, Allah mendekatkan diri dengan sejengkal. Jadi kita berusaha mendekat Allah, Allah pun mendekat kepada kita. Ya, zikrullah itu jadi caranya. Jadi kita zikir itu ya membaca kalimah-kalimah Al-Quran, ya jangan kita langsung wah dukun apa, jangan. Itu tidak baik itu. Jadi ayo, mari kita mendekat Allah dengan mendidik jiwa raga kita dan berzikir kita kepada Allah. Ini adalah yang diamalkan, yang dilakukan oleh para sesepuh-sesepuh kita dulu, yaitu daripada para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ke acara inti, Al-Fakir ingat satu hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu la yafkharu ahadun ala ahadin wa la yabgha ahadun ala ahadin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepadaku. Ini kata Rasulullah ini ya. Apa itu wahyuna? Antawadhu, supaya kita ini semua pada rendah hati. Pada rendah hati. Rendah hati itu maksudnya ya, walaupun kita banyak yang kita ketahui ya, kita berbicara dengan orang ya, saya mah nggak bisa apa-apa, saya orang lah, saya orang bodoh. Ya kita harus tawadhu lah. Jadi harus tawadhu. Justru la yafaru ahadun ala hadin, ya tidak membanggakan diri. Wah, saya keluaran pesantren ini, saya keluaran dari mana. Wah, kita dipakai kebanggaan, dibanggakan kita. Yaitu kata Rasulullah, tidak haruslah seperti itu. Kita jangan saling membanggakan diri. Bertawadhulah, berendah hatilah. Wala yabgha ahadun ala hadin, dan jangan kita bersewenang-wenang terhadap siapapun. Ya maksudnya kita jangan sombong, jangan angkuh, jangan menuduh orang seenaknya, berbicara terhadap orang seenaknya. Itu semua adalah dilarang di dalam agama kita. Jadi kita harus selalu rendah hati dan kita pun selalu
Jangan kepada orang itu semaunya. Jadi harus hati-hatilah. Harus hati-hati. Rendah diri, rendah hati, maaf, bukan rendah diri ya, rendah hati. Kita harus rendah hati dan kita pun harus hati-hati dalam segala hal. Itulah ajaran kita. Jadi kan gini, ada rendah diri, ada rendah hati. Kalau rendah diri nggak bagus. Rendah diri itu nggak bagus. Jadi kita berkumpul dengan orang, wah dia mundur, kena, wah itu orang-orang berpangkat, wah dia kepala desa, dia camat, terus dia bupati, dia menteri, dia gubernur. Wah kita nggak mau, wah jadi rendah diri. Nggak boleh. Yang dianjurkan itu adalah rendah hati. Jadi rendah hati itu walaupun kita harta banyak, pengalaman banyak, dan belajar kita di mana-mana, tapi jangan sampai itu semua menjadikan kita congkak, sombong, merasa aku. Jadi maksudnya itu. Jadi harus rendah hati dan harus berhati-hati dalam segala hal. Dan sekarang kita langsung ke acara inti, yaitu adalah pengijazahan. Jadi kalau kita punya keinginan, punya tujuan, tapi sulit tercapai. Bagaimana supaya tercapai? Ya tentu kita mendekat kepada Allah dan berzikir kepada Allah. Apa? Ya pertama, tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Nabi Mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wala hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa susan hadrati Nabiyullah Adam wa babuha wa Nabiyullah Ibrahim wa Nabiyullah Musa wa Nabiyullah Isa wa Nabiyullah Sulaiman wa Nabiyullah Daud wa khususan ila hadrati Nabiyullah Hadir alaihi wassalatu wassalam syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila khulafa'i rasyidin al-arba'ah Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati li tharatil mubasysyarati bil jannati. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i auliya illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamil Afghanistan. Khususan hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza wa khususan hadrati abi wa umi wa hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. Kita sudah maklum, sudah mafhum setiap kita mengata Al-Fatihah, kita baca surah Al-Fatihah satu kali, yaitu dari alhamdu sampai waladhdallin. Apa yang diwirid? Yang diwirid itu adalah sholawat nariyah. Atau yang disebut ini sholawat tafziyah ya. Jadi ini sholawat nariyah kalau Al-Fakir ijazah dari Gentur Cianjur, Jawa Barat, itu ada kalimah wayastasqil ya. Tapi kalau dari aslinya yang menyusun ini sholawat ya, yaitu wayustasqo. Terus mana kita mau ngikut mana? Ya silahkan mau wayastasqil ya silahkan, berarti kita mengikuti ijazahan dari Mama Gentur ya, Mama Gentur Cianjur Jawa Barat. Tapi kalau kita mau mengikuti misalkan wayustasqo ya dari penyusun, ya itu pun bagus karena kebanyakan dimanapun ya wayustasqo ya wayustasqo. Jadi Al-Fakir tidak akan menerangkan apa alasannya apa, karena waktu ya, karena waktu. Jadi yang jelas Al-Fakir hanya mengijazahkan, silahkan mau wayustasqo silahkan, mau wayastasqi silahkan. Itu dibacanya 4.444. 4.444. Sedikitnya 444. Sedikitnya lagi 44. Tapi usahakan kita
untuk tahap pertama ini kan kita puasa ya 11 hari. Puasa 11 hari untuk mendidik jiwa raga kita ya supaya hati kita tidak meronta-ronta lah. Dan dengan puasa ini, dengan riyadhah ini, ya Al-Fakir tidak akan jelaskan lah. Jadi untuk mempersingkat waktu. Jadi yang jelas, yang lebih utama kita berpuasa 11 hari, tiap malamnya 4.444. Nanti kalau udah tamat puasa 11 hari ini, ya kita dawamnya mau 44 silahkan, mau 444 silahkan. Insya Allah kalau ini kita dawam, kita rutin, kita kerjakan seperti yang Al-Fakir katakan tadi, dapat ijazah dari guru-guru Al-Fakir, dari Masyaikhil Kiram. Insya Allah tujuan, keinginan, cita-cita yang sulit untuk dicapai, insya Allah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini adalah izin Allah, kudrat Allah, dan berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan haknya sholawatus syarifah ini. Ini Al-Fakir ijazakan kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir. Al-Fakir ijazakan ridho lillahi ta'ala. Tafadhol, silahkan amalkan. Dan yang untuk siapapun yang mau mengamalkan, yang mau mengambil ijazah ini, silahkan ucapkan qabil tuh. Dan yang belum subscribe, komen, like, dan share, bagikan video ini kepada siapapun, handai tolan, saudara, kenalan, keluarga yang membutuhkan. Silahkan. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Al-Fakir ijazahkan untuk semua. Ayo kita berzikir kepada Allah. Mari kita masyarakatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah dan khilaf dan kekeliruan. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.